Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di agenda atau di segmen dibacain. Dibacain adalah segmen tempat kamu berbagi cerita dan cerita kamu dibacakan untuk menginspirasi banyak orang. Pada malam hari ini kita ketemu lagi teman-teman di agenda dibacain. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman yang udah join, baik teman-teman yang ngelihat video ini ya nantinya video ini bakal di-share ke YouTube Hike buat teman-teman yang ngelihat ataupun teman-teman yang join. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang mungkin dalam keadaan yang kurang baik ataupun ada masalah tersendiri, semoga permasalahannya bisa diselesaikan dan bisa mendapatkan jalan keluar terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman pada malam hari ini kita lanjutkan di agenda bacain pada malam hari ini. Seperti yang udah di spill dari pekan kemarin ya. Ini agenda dibacain yang kedua. Setelah beberapa beberapa pekan lalu itu di agenda dibacain itu libur libur ya. Oke, pada malam hari ini kita bakal ngebacain mungkin ada tiga ya. Ada tiga tadi udah aku buat tiga tiga kisah yang bakal kita bacain. Mungkin dari teman-teman yang udah join itu bisa tahu itu siapa penulisnya ataupun itu mungkin yang udah join itu yang penulisnya ataupun bukan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini tetap kita bacain dan ini nggak ada namanya jadi kita nggak tahu siapa penulisnya ya. Buat teman-teman yang udah join, baik teman-teman yang join atau teman-teman yang nonton video ini yang pengen nulisin ceritanya itu bisa langsung ditulis di Google Form yang kami berikan di grup ataupun di link bio Hike Indonesia ya. Itu masih bisa dibuka, itu masih bisa teman-teman tulis ceritanya mau apa, ceritanya tentang apa itu pun bebas. Teman-teman boleh cerita di situ, nanti kita bacain di segmen dibacain kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin sama-sama kita mulai aja teman-teman untuk segmen dibacain pada malam hari ini. Oke, kita coba share screen dulu terlebih dahulu ya. Oke. Wah, sudah sepil yang akhir ya. Nggak apa. Oke, ini cerita pertama. Aku nggak sabar untuk ngebahas cerita ini karena menurut aku ini cerita yang sangat bagus ya. Oke, ini cerita pertama untuk anonim ya, nama panggilannya itu dia bilang namanya Nob. Oke, ini Nob. Tapi ini kayaknya cewek sih, karena Nob itu biasanya Nopri ya, Nopri. Pokoknya, tapi di sini kayaknya cewek karena tadi ada sempat di bagian ceritanya itu dia menyebutkan bahwa dirinya itu perempuan. Oke, langsung aja ya kita bacain cerita pertama dari Noh. Oke, Noh, ini aku bacain cerita kamu. Halo Hyung, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku bingung di mana mengawali cerita ini. Tapi bukan berarti aku nggak bisa cerita. Hanya saja terlalu banyak kisah yang menghampiri. Rasa sakit terkadang menghampiri, rasa lelah terkadang membuatku hampir menyerah. Support sangat penting, support sangatlah penting. Namun, apa jadinya kalau support itu nggak kita dapatkan dari orang terdekat? Oke, okay. Motivasi terkadang juga perlu untuk kita. Tapi apalah arti motivasi kalau nggak pergerakan dari kitanya? Okay. Hyung, malam hari terasa sunyi. Ada yang terpendam sangat lama, namun sayangnya apa yang terpendam itu nggak bisa terungkap. Nyesek, air mata ini dalam keheningan membanjiri wajahku. Ingin sekali rasanya mengatakan sesuatu yang didengar banyak orang, meskipun hanya satu patah kata. Enggak, aku tahu. Aku tahu kalau hidup ini akan terus berjalan. Mau tidak mau. Selama Tuhan belum menjemput kita, menyerah itu nggak boleh kan, Hyung? Oke, okay. Ya. Tapi sendirian nggak enak. Orang-orang di luar sana berpikir enak ya jadi kamu. Mereka pikir aku nggak ada beban. Selalu baik-baik saja. Masalah. Apa itu masalah? Apakah mereka berpikir, apakah mereka nggak berpikir aku ini juga manusia biasa? Atau memang aku terlihat kuat di hadapan mereka? Entahlah, namun yang jelas aku pernah menangis dalam kesendirian. Di saat bersamaan, aku pun harus tertawa seakan-akan kehidupan selalu berjalan mulus tanpa kendala apapun. Ya. Orang ingin seperti kita. Ini lanjutan ya teman-teman. Ini lanjutan dari cerita tadi. Orang ingin seperti kita.
Tapi bagaimana kalau aku mengatakan aku pun iri dengan kehidupanmu? Apakah ini artinya aku nggak bersyukur? Capekku itu juga mengenai capekku itu juga mengenai memahami dan mengerti. Aku selalu mengalah agar enggak ada hati yang terlukai. Namun, sayangnya aku membiarkan hatiku yang terlukai. Sangat putih ya. Aku merasa mereka hanya ingin dimengerti, tapi nggak mau mengerti aku. Hyung, hidup ini melelahkan. Kalau pulang duluan tapi dijemput nggak tanpa dijemput nggak dosa. Mungkin aku salah satu orang yang memilih jalan pulang itu. Namun aku percaya kalau semua akan berakhir indah, rencana Tuhan nggak ada yang buruk kan. Aku hanya butuh waktu untuk istirahat dan berdamai dengan keadaan. Aku belum menjalani pulih itu, tapi aku kurang menyadari apa yang harus dilakukan untuk mencapai pulih itu. Hyung ada saran. Terima kasih sudah membacakan cerita ini. Sehat selalu ya Hyung. Oke, sama. Terima kasih Mbak Nov ya. Mbak Nov buat nama ini. Oke, ini ceritanya. Hmm, oke, kita coba telah sedikit ceritanya. Oke. Mungkin teman-teman sini ada yang ngerasa sama, ada yang ngerasanya sama gitu ya tentang kehidupannya. Oke, eh, kita coba ambil eh, inti dari ceritanya ya terkait dengan cerita pertama ini kita melihat bahwa terkadang ngelihat kehidupan orang lain itu memang menyenangkan ya. Mungkin teman-teman sini pernah juga ngerasa ataupun pernah ngelihat kehidupan orang itu lebih enak dari kita ya. Sama aku juga karena kita terkadang ngelihat kehidupan orang lain itu lebih baik dari kehidupan kita. Tapi kita nggak berpikir bahwa mereka juga yang menjalani itu sama nggak ketika ngelihat kita. Nah, itu yang harus kita hindari sebenarnya, pikiran-pikiran kayak gitu. Kemudian dari cerita tadi juga kita dapat kesimpulan sih, dapat menyimpulkan eh, bahwa ternyata membandingkan kehidupan kita sama kehidupan orang lain itu bukan sesuatu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang apa ya, yang aneh lagi karena itu dirasakan semua orang. Jadi kalau seandainya kita ada rasa-rasa untuk membandingkan diri kita terhadap kehidupan orang lain itu rasa yang mungkin harus kita hindari, rasa yang mungkin kita harus singkirkan karena kalau seandainya kita terus-menerus untuk membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, itu yang bakal membuat kita tuh ngerasa capek sendiri sih, capek sendiri. Padahal orang lain tuh nggak terlalu peduli dengan kehidupan kita ya. Oke. Kalau seandainya si penulis masih belum belum bisa berdamai dengan pikirannya gitu ya, dengan mindsetnya bahwa ngelihat kehidupan orang lain itu lebih enak dari kita. Tadi ada yang bilang rumput tetangga lebih lebih hijau ya, lebih hijau ya. Terkadang kita ngelihat gitu. Tapi pernah nggak teman-teman ngebayangin bahwa ketika kita ngelihat kehidupan orang orang lain itu bahagia, kita ngelihat kehidupan orang lain bahagia nih. Tapi pernah nggak teman-teman ngebayangin bahwa mereka ngelihat kehidupan kita juga kayak gitu. Jadi mereka ngelihat kehidupan kita, oh ternyata si Prakan tuh lebih enak juga ya. Padahal kita ngelihat kehidupan dia juga enak, lebih enak gitu ya. Terkadang pikiran-pikiran kayak gitu tuh tanpa muncul tanpa kita sadari. Nah itu yang harus kita hindari. Jadi kalau seandainya teman-teman masih ngerasa kayak gitu, ya eh, itu ya berkaitan dengan eh, mindset ataupun pola pikir diri kita untuk meminimalisir ya, untuk meminimalisir. Karena mungkin teman-teman di sini ada yang mengalami hal yang sama terkait dengan eh, membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain ya. Soalnya aku juga gitu. Aku juga pernah ngerasa kalau kalau ngelihat orang lain tuh kayaknya bahagia banget gitu ya. Kehidupan orang lain tuh lancar-lancar aja. Itu hal yang menurut aku hal yang biasa sih. Tapi kalau seandainya teman-teman di sini ada yang nggak pernah ngerasa kayak gitu, itu boleh di-sharing juga teman-teman di kolom komentar. Gimana caranya ya? Tapi kalau seandainya mau dari pendapat aku ataupun dari diri aku ngelihat 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 permasalahan dari cerita ini terkait dengan membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, kita ngelihat kehidupan orang lain lebih bahagia, kita ngelihat kehidupan orang lebih enak, padahal
sebenarnya orang yang ngejalanin nggak merasa enak seutuhnya ya. Bisa jadi di luarnya itu enak tuh, tapi seandainya kita nggak pernah tahu di dalamnya gimana kehidupan orang itu. Nah, kalau aku sendiri, kebetulan aku juga sering juga muncul rasa-rasa kayak gitu. Mungkin teman-teman sini ada yang pernah ngerasa ya. Kalau pernah ngerasa boleh tuh ditulis di kolom komentar. Hal yang sama ya, hal yang sama. Kalau muncul-muncul kayak gitu tuh mulai overthinking, mulai kepikiran gitu ya. Kenapa sih Allah tuh buat aku kayak gini gitu ya. Mulai kepikiran kayak itu, mulai mulai kepikiran yang melebar gitu ya. Tapi sebenarnya itu yang harus kita hilangkan gitu ya. Nah, terkadang kalau untuk menyelesaikan permasalahan kayak gitu, yang kepikiran-kepikiran yang kayak gitu tadi, aku tuh kayak sering sekali melihat apa yang aku miliki itu untuk disyukuri dulu. Jadi step awal untuk menghilangkan ataupun meminimalisir pikiran-pikiran tentang perbandingan kehidupan tadi, kehidupan kita dengan kehidupan orang lain tadi. Step awal itu kita harus melihat apa yang kita dapat saat ini itu untuk disyukuri. Nah, itu sih. Jadi eh, teman-teman mungkin pernah ngerasa oh dia itu eh, kayaknya nggak mudah sekali gitu ya, lancar kerjaan aman, kemudian dunia pendidikan juga lancar gitu ya, apalagi percintaan gitu ya. Orang lain sudah menikah, kita masih gini-gini aja gitu ya. Nah, itu yang kita ngebanding-banding kayak gitu tanpa kita sadari, kita tuh ngelupain apa yang kita dapat saat ini. Tanpa tanpa kita sadari kita tuh ngelupain apa yang kita miliki saat ini. Itu yang harus kita lebih fokuskan ya, lebih fokuskan kepada apa yang kita miliki hari ini, itu yang harus kita syukuri terlebih dahulu. Jadi mindset atau pikiran-pikiran membandingkan tadi bisa terminimalisir. Jadi kita lebih fokus kepada diri sendiri, lebih fokus pada apa sih yang aku miliki saat ini. Oh, di kehidupan aku ini ternyata lebih 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 enak ataupun lebih nyaman ternyata karena aku masih sehat nih misalnya. Seandainya yang harus kita syukur itu tentang kesehatan nih. Ternyata banyak orang yang nggak memiliki kesehatan ini. Jadi teman-teman harus ngelihat dari segi hal yang paling kecil terlebih dahulu yang teman-teman bisa syukuri dari kehidupan teman-teman. Sehingga teman-teman bisa meminimalisir rasa-rasa ataupun pikiran-pikiran membandingkan kehidupan tadi. Itu sih yang pertama. Kita harus mensyukuri apa yang kita miliki terlebih dahulu sebelum membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Yang kedua, terkait dengan perbandingan ya, perbandingan. Aku tuh pernah dengar, pernah mungkin ini kata-kata ataupun quote dari seseorang ataupun tapi ini aku dengar dari guru aku ketika aku SMP. Kita tuh harus lebih baik dari diri kita yang kemarin, bukan malah kita tuh mau lebih baik dari orang lain. Jadi mindset yang kedua yang harus kita ubah tetap yang pertama tadi kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Yang kedua adalah kita harus membuat perbandingan diri kita dengan diri kita yang kemarin atau diri kita dengan diri kita yang dulu. Nah, itu yang harus kita lebih fokuskan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerasa di sini, aku mulai ngebandingin kehidupan kita sama orang lain. Nah, itu yang harus kita ubah tuh pikiran kita juga. Pikiran kita pada, oh, aku dulu tuh ternyata kayak gini dan saat ini aku udah lebih baik tuh dari kemarin. Nah, itu sehingga rasa-rasa syukur itu lebih lebih besar ya. Rasa syukur itu lebih besar untuk kita rasakan, kita ucapkan. Jadi pikiran-pikiran tentang perbandingan kehidupan kita dengan orang lain itu bisa diminimalisir. Itu sih dari aku yang mungkin aku pernah rasain dan aku pernah coba gitu ya. Aku terkadang melihat kehidupan orang lain yang lebih enak dari aku, kemudian aku tuh mungkin sekali dua ataupun ada ketika momen ya aku nggak bisa meminimalisir itu ya tetap aku ada perbandingan juga membandingkan kehidupan orang lain lebih enak mulai mengeluh ya adalah karena kita kan manusia itu mungkin lagi turun imannya mungkin karena kita terlalu fokus ke orang lain jadi pikiran kita tuh menguasai diri kita nah itu yang mungkin harus kita hindari teman-teman. Kemudian yang ketiga tadi kalau yang pertama tadi kita harus mensyukuri apa yang kita miliki sehingga perbandingan kehidupan orang lain dengan diri kita itu bisa terminimalisir. Yang kedua itu kita harus membandingkan bukan bukan kehidupan kita dengan orang lain, tapi kehidupan kita saat ini dengan kehidupan kita yang dulu. Jadi kita bandingin apa yang kita udah lewatin dahulu, perbaikan apa yang kita lakukan dari kehidupan kita dulu, sekecilnya tuh kemarin deh. Seandainya kemarin aku males-malesan nih pagi-paginya. Hari ini aku harus lebih lebih apa ya? Lebih bergerak lah. Pagi-paginya aku udah bersih-bersih gitu ya. Jadi perbandingannya tuh dari yang kecil dulu, dari hari ini dengan hari kemarin. Jadi itu yang harus
kita tekankan jadi teman. Lebih fokus kepada diri kita. Kemudian yang harus ditekankan juga, kita tuh terkadang ngebandingin kehidupan orang lain dengan kehidupan kita itu, terkadang itu tanpa sadar ya, tanpa sadar itu tuh membuat bahwa kita tuh pengen lebih baik dari orang lain, lebih baik dari orang lain. Standar kita tuh, oh dia nih keren banget nih, dia tuh bisa produktif banget, ataupun dia tuh kehidupannya nyaman banget gitu ya. Nah, sehingga kita ya tuh kepengen kehidupan kita tuh lebih baik dari dia. Nah, itu yang harus kita ubah juga. Yang ketiga itu mindset kita tentang bahwa kita tuh harus lebih baik menurut Allah ya. Menurut Allah. Kalau kata-katanya itu, standar kita tuh jangan standar manusia, tapi standar Allah. Itu yang harus kita tekankan juga. Jadi kalau teman-teman udah bisa, terutama si penulis buat note tadi ya, buat note itu, saran aku ini sekalian saran aku juga buat ngejawab pertanyaan dari ceritanya tadi, buat note tadi, kalau seandainya pengen ngehilangin ataupun meminimalisir rasa-rasa membandingkan kehidupan kita dengan orang lain tadi, ya tadi kita harus lebih fokus kepada mensyukuri apa yang kita sudah miliki saat ini. Kemudian tadi bandingkan diri kita yang dulu ataupun yang kemarin dengan kita hari ini, apa yang kita udah capai, apa yang kita ini, sehingga itu yang membuat kita lebih bisa bersyukur. Kemudian yang ketiga, ubah mindset kita. Kita itu pengen menjadi yang terbaik menurut Allah, bukan menurut orang lain. Itu sih. Jadi buat si penulis ataupun teman-teman yang pernah ngerasain terkait dengan ngebandingin diri kita dengan orang lain, saya rasa sih itu sebuah rasa yang muncul karena kita sering ngelihat orang lain itu lebih enak, lebih nyaman kehidupannya, dan itu hal yang biasa karena kan kita manusia ya, kita manusia, kita manusia. Jadi kalau rasa-rasa itu muncul, ya tugas kita untuk meminimalisir ataupun menghilangkan rasa-rasa itu. Jadi buat Mbak Nop, eh, saya harap sih bisa pulih tadi ya. Kan dia minta pulih kan. Kan si Nop ini belum merasa pulih, masih sering kepikiran, masih sering membandingkan diri kehidupan orang lain itu lebih enak daripada diri kita gitu ya. Ya tadi kalau saran aku tadi ada tiga tadi, boleh nanti di note ya, di note nanti diterapin. Insya Allah minimal minimal ada perubahan dari mindset kita ya, dari mindset atau pikiran kita, sehingga rasa-rasa perbandingan itu, membandingkan kehidupan kita dengan orang lain itu bisa berkurang atau bahkan bisa sampai hilang ya. Itu kalau aku itu dari pengalaman aku teman-teman. Kalau teman-teman ada pengalaman lain ataupun cerita lain tentang membandingkan diri kita dengan orang lain tuh, boleh di share juga ya teman-teman. Kalau aku gitu, soalnya saat ini kalau perihal, kalau mau cerita tentang membandingkan diri kita dengan orang lain, aku tuh kan saat ini masih menjalani perkuliahan. Dan kalau SMK dulu tuh aku lumayan agak banyak tuh pertemanan ya, teman-teman. Nah, kalau seandainya aku fokus kepada membandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupan diri kita ataupun kehidupan aku yang saat ini aku jalani, aku bakal banyak ngeluhnya teman-teman. Aku bakal banyak ngeluhnya ngelihat teman-teman aku yang perkuliahannya tuh lancar, perkuliahannya tuh nyaman gitu ya, biaya biaya per bulannya aman gitu ya. Kalau aku, aduh nggak usah dibilangin gitu ya. Tapi kalau seandainya aku fokus ke situ, aku bakal ngerasa, wah ini ada yang nggak beres. Aku bakal sering ngeluh teman. Kita bakal sering ngeluh kalau kita selalu ngebandingin kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Nah itu teman-teman juga buat yang teman-teman yang dengerin ini, teman-teman yang udah join ataupun si penulis, itu yang harus kita kurangin atau bahkan kita hilangin untuk pikiran-pikiran membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Ternyata susah juga ya ngomong ngomong pelan ya. Aku tuh lagi belajar pengen ngomong pelan, tapi entar ketika pikiran aku muncul kata-kata langsung ya, bandingin diri sama yang lebih taat biar termotivasi. Oke, boleh. Boleh banget tuh. Jadiin perbandingan diri kita dengan orang lain itu perbandingan kebaikan ya, perbandingan kebaikan untuk menjadikan diri kita tuh lebih lebih baik lagi, itu boleh. Tapi terkadang itu sulit teman-teman. Sulitnya kenapa? Tapi nggak menutup kemungkinan kalau seandainya kita bisa gitu ya. Kita bisa ngelihat, oh dia nih taat, terlalu ini ya, bukan terlalu ya. Ngelihat kehidupan orang yang taat banget gitu ya. Sholat tahajud terus gitu ya, sholat duha terus. Nah, itu bisa kita jadikan motivasi juga. Kalau seandainya diri kita tuh mampu untuk menjadikan itu motivasi, itu justru
hal yang positif menurut aku. Hal yang positif untuk kita lakukan membandingkan amalan-amalan kita. Tapi kalau yang saat ini kita bahas yang dari cerita tadi sih aku ngelihatnya kehidupan ya, dari segi kehidupan. Kalau dari segi kehidupan kan luas tuh. Nah, tapi kalau seandainya kalau kita ngelihat orang lain itu dari segi ketaatannya, segi kebaikannya, mungkin cara dakwah dia tuh mudah banget diterima oleh orang lain ya, sehingga kita tuh ngerasa kok dia bisa sih, nah gitu ya, sehingga kita tuh termotivasi, itu hal yang positif. Jadi kalau seandainya perbandingannya kayak gitu, teman-teman bisa lakukan itu, mungkin jadi motivasi sehingga teman-teman tuh bisa lebih baik. Tapi ingat, mindset kita pertama tadi, mindset kita bahwa kita tuh pengen jadi yang terbaik menurut Allah, bukan menurut manusia gitu ya. Jadi ketika teman-teman udah berhasil mencapai, oh aku nih udah bisa nih, bukan lebih taat ya, aku udah bisa nih berubah menjadi lebih baik dari diri aku yang kemarin. Nah itu kemudian itu juga bisa menjadi standar bahwa ternyata orang yang kita bandingin kemarin ternyata bisa 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 samaan gitu ya, bisa samaan ternyata ketaatannya. Nah itu jadi motivasi lah, jadi motivasi karena kita ngelihat dari hal positifnya ya teman-teman. Nah kalau seandainya ngebandingin hal positif, kemudian teman-teman bisa untuk menyesuaikan diri, kemudian bisa menjadi motivasi buat teman-teman untuk menjadi lebih baik dari membandingkan membandingkan ketaatan orang lain, itu justru itu hal yang positif menurut aku. Itu sih buat yang ini ya, Mbak Nisa ya. Itu sih kalau ngelihat, kita ngelihat ke perbandingannya ya. Kalau kita ngelihat perbandingannya, kita kerucutin lagi. Kalau dari cerita kan dia tuh ngebandingin kehidupan tuh. Kehidupan tuh kan luas tuh. Banyak orang yang ngelihat perbandingan kehidupan orang lain itu dari hal yang negatif gitu ya. Dari hal negatif yang itu yang harus kita kurangi. Tapi kalau seandainya kita ngelihat hal yang positifnya, kemudian hal positif itu kita bisa jadiin motivasi, itu justru yang harus kita lakukan, justru. Justru itu yang jangan ditinggalin ya, jangan dihilangin gitu ya. Justru itu yang bisa jadi motivasi kita, bisa menjadikan kita lebih baik dari hari ini, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu ya yang cerita pertama. Terima kasih buat Mbak Nov ya. Terima kasih buat si penulis Nov ya. Semoga buat si penulis yang masih struggle tau apa ya? Aku tuh asal sebut struggle. Pokoknya yang masih kepikiran tentang perbandingan perbandingan kehidupan dengan orang lain itu, hidup hidup kita dengan hidup orang lain itu semoga bisa teratasi, semoga bisa memulihkan si penulis Nob tadi ya, Mbak Nob. Dan semoga juga kalau seandainya perbandingannya itu yang positif tadi dan bisa menjadi motivasi, itu tetap lakukan, tetap jadikan itu motivasi sehingga membuat kita lebih baik. Tapi lebih baiknya itu dari diri kita yang sebelumnya, bukan perbandingan lebih baik dari orang yang orang ini ya. Jadi fokuskan ke diri kita dulu. Itu cerita pertama ya teman-teman. Wah, cerita pertama aja kayak gini ya. Oke, semoga teman-teman memahami apa yang aku sampaikan ya. Tapi terlepas dari apa yang aku sampaikan, yang penting kita sudah membacakan apa yang ditulis oleh penulis gitu ya teman-teman. Sehingga terkadang kita tuh cuman pengen pengen didengerin aja. Nah, kalau ditulisan kan pengen dibacain aja gitu ya. Walaupun apa yang aku sampaikan ini mungkin nggak kena sama yang diceritain, tapi kita kan udah ngebacain. Jadi minimal si penulis tuh ngerasa, oh ternyata tulisan aku tuh udah dibacain, udah direspon gitu ya. Nah, minimal kayak gitu. Semoga si penulis bisa merasa bukan puas sih, lega aja sih. Semoga dia merasa lega dari tulisannya yang udah dibacain pada malam hari ini. Oke teman-teman, itu cerita pertama, cukup panjang dari cerita pertama hari ini, sama kayak kemarin ya, sama kayak pertemuan kemarin, itu cukup panjang juga. Oke, kita lanjut ke cerita kedua. Oke, share screen terlebih dahulu. Kalau teman-teman ada cerita terkait dengan membandingkan diri kita dengan orang lain, ataupun teman-teman ngerasa, Kak, aku pernah ngebandingin diri aku sama teman aku yang kayak gini. Nah, itu boleh cerita, teman. Boleh juga ditulis ceritanya, baik di kolom komentar ataupun nanti di Google Form-nya. Ya, itu bisa jadi contoh tuh, bisa jadi contoh buat teman-teman yang lain. Dan kalau kalau perlu, teman-teman tuh kasih tahu, oh, Kak, aku kemarin tuh ngebandingin diri aku dengan teman aku yang kayak gini. Kemudian aku tuh alihkan dengan gini gitu. Nah, itu bisa jadi motivasi juga buat teman-teman yang lain. Jadi teman-teman jangan malu untuk berbagi cerita yang bisa membuat orang lain termotivasi. Justru itu yang harus kita lakukan. Biar cerita kita itu enggak menjadi penyesalan dalam diri kita. Jadi cerita-cerita kita itu tentang masa lalu kita mungkin yang buruk. Ini mungkin masa lalu kita yang buruk itu bisa jadi motivasi untuk orang lain.
bisa jadi pelajaran untuk orang lain. Jadi yang kayak kayak gitu seharusnya kita bisa share, tapi karena kita takut tadi, mungkin karena takut dijudge, tapi itu memang memang kita harus kita akui ya, harus kita akui pikiran-pikiran kalau seandainya aku cerita ini nanti nanti orang lain tuh ngejar atau mana ataupun bagaimanapun itu, ya itu memang tidak bisa dipungkiri pikiran-pikiran itu pasti ada. Tapi seandainya kita sudah berubah nih mindset kita, oh cerita aku ini aku mau aku jadiin sebagai motivasi biar orang lain tuh nggak terjebak di hal yang sama, biar orang lain tuh bisa keluar dari masalah yang pernah aku alami dulu gitu. Nah itu bisa jadi kebaikan untuk teman-teman juga. Jadi teman-teman jangan malu untuk cerita di sini. Kan di sini nggak disebutin namanya juga. Jadi apalagi teman-teman di sini ngasihin contoh nyata gitu ya. Kak, aku kemarin tuh pernah kejadian kayak gini. Kemudian ternyata aku tuh bisa gini gitu. Nah itu sangat disaranin buat teman-teman untuk cerita di sini juga. Baik di kolom komentar ataupun di Google Form tempat teman-teman untuk cerita ya. Itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke cerita kedua. Oke, bentar. Ini masuk nggak ya? Oh, ini. Oke, belum masuk ya teman. Ini cerita pertama dari Nok tadi ya. Panggil aku halo, panggil saja aku Nok tadi. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Oke, ini cerita kedua. Aku nggak tahu ini nama anonimnya itu memotivasi. Mungkin maksud dari si penulis ini ceritanya itu semoga memotivasi ya, gitu ya. Kita harus berhusnuzon teman-teman. Oke, ini dari memotivasi. Assalamualaikum Kak, saya mau bercerita. Ada yang nggak mau maafin saya, ada yang nggak mau mengakui kesalahannya. Aku mencoba ikhlas, alhamdulillah, jauh lebih baik, sudah lebih baik saja. Sudah baik-baik saja. Mohon solusinya Kak. Nah, dia sudah baik-baik saja. Dia minta solusi. Oke, oke. Ada orang yang nggak mau maafin dan ada yang nggak mau mengakui kesalahan. Wah, ini sih eh, perkara sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan ya teman-teman. Oke, sorry. Minum minum dulu teman. Teman-teman juga boleh sambil minum ya teman. Jadi kita selalu lebih enjoy, lebih santai aja buat zoomnya ataupun segmen dibaca ini. Oke, kalau berbicara tentang orang yang nggak mau maafin kita, orang yang nggak mau ngakuin kesalahannya terhadap diri kita ya. Mungkin teman-teman di sini udah pernah dengar terkait dengan sesuatu yang bisa kita kendalikan dan sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Nah, kalau seandainya teman-teman udah pernah dengar gitu ya, kemudian teman-teman udah ngerti itu, saya rasa sih nggak bakal teman-teman tuh ngerasa kayak gini. Nggak bakal teman-teman tuh ngerasa orang lain tuh nggak bakal teman-teman tuh mempermasalahkan sikap ataupun perilaku orang lain kepada diri kita. Karena itu kan hal yang di luar kendali kita, teman-teman. Itu tuh terkait dengan takdir. Tapi itu juga terkait dengan hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Itu juga tertulis di dalam buku Filosofi Teras. Kalau teman-teman ada bukunya, itu bisa dilihat. Itu dalam buku itu tuh jelasnya tentang itu, teman-teman. Tapi di buku itu tentang filsafat. Tapi kalau teman-teman seandainya mau ngebaca buku yang tentang Islami, itu perkara takdir, teman-teman. Perkara takdir yang bisa kita lakukan ataupun perkara takdir uh, yang bisa kita kendalikan dan perkara takdir yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi itu kalau seandainya teman-teman mau ngebaca buku yang mungkin secara umum gitu ya. Kalau di filsafat itu di Filosofi Teras aku pernah baca dan aku bandingin sama pembahasan takdir di dalam Islam gitu ya. Pembahasan takdir dalam Islam ternyata kalau dalam Islam itu lebih lebih ini ya, lebih luas dan lebih terperinci. Tapi kalau dalam filosofi teras itu dia secara umum aja, secara umum bahwa di dalam dunia ini ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Termasuk salah satunya itu yang di cerita ini, yang penulis bilang di sini bahwa ada orang yang nggak mau maafin kita, ada orang yang nggak mau mengakui kesalahannya. Itu sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Kita nggak bisa ngedaliin orang lain untuk minta maaf sama kita, untuk mengakui kesalahan sama kita. Itu kita nggak bisa. Mungkin kalau kita ngelihat ya, kita ngelihat seorang pejabat tinggi misalnya, dia tuh menyuruh nyuruh minta maaf sama dia. Mungkin dalam omongan itu
dia minta maaf, tapi dalam hatinya kan kita nggak tahu. Nah itu sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Jadi kita lebih fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan, bukan pada apa yang nggak bisa kita kendalikan. Jadi kalau seandainya teman-teman udah paham tentang perihal apa yang bisa kita kendalikan dan nggak bisa kita kendalikan, saya rasa sih pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh udah teman-teman lewati, udah teman-teman pahami gitu ya, bahwa sikap orang lain itu nggak bisa kita kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan dari sini? Nah, dari pertanyaan si penulis bahwa ada orang yang nggak bisa maafin dia, ada orang yang nggak mau mengakui kesalahannya pada dia gitu ya. Itu yang bisa kita kendalikan respon kita terhadap sikap orang lain. Respon kita terhadap sikap orang lain. Seandainya nih, ada temen aku nih buat kesalahan ya. Ini konotasinya udah memang salah gitu ya. Jangan kita bawa aja. Konotasinya ada temen aku yang buat kesalahan sama aku. Tapi sikap dia justru ke aku nggak mau, justru dia menyalahin aku gitu ya. Padahal dia yang salah ini. Ini konotasinya udah memang dia yang salah gitu ya. Nah, sikap aku yang bisa aku kendalikan itu bukan bukan menyuruh ataupun meminta ya menyuruh dia itu minta maaf sama aku, memaksakan bahwa buat dia ngakui kesalahannya, buat dia minta maaf sama aku, itu bukan kendali aku. Tapi yang jadi kendali aku ketika dia bersikap arogan ataupun bersikap marah sama aku, dan bahkan justru dia yang menyalahkan aku, sikap aku adalah yang bisa aku kendalikan itu gimana aku merespon. Oh, ya sudah, kalau gitu seandainya aku ngelihat teman aku ini nggak bisa diajak ngobrol dulu, aku mungkin menghindari dulu untuk meminimalisir keadaan gitu ya. Nah, itu sesuatu yang bisa kita kendalikan. Jadi kalau berbicara tentang apa yang bisa kita kendalikan, itu adalah respon kita terhadap sikap dan perilaku orang lain terhadap diri kita. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang masih sering mengalami situasi yang mungkin teman-teman tuh ngerasa ini bisa aku kendalikan atau enggak ya. Nah, itu kita lihat ke diri kita dulu. Kita tuh gimana respon kita terhadap sikap orang lain itu. Contoh lagi, yang ini sikap orang lain sama diri kita ya. Orang yang mungkin dia gimana ya? Mungkin teman-teman ada contoh juga boleh ditulis di komentar ya. Contoh sikap orang lain yang nggak bisa kita kendalikan, kemudian apa yang bisa kita kendalikan dari contoh itu. Kalau aku memberikan contoh tadi, sebuah keadaan di mana teman aku tuh buat kesalahan, kemudian malah teman aku yang marahin aku, yang marah sama aku gitu ya. Nah, yang bisa kita kendalikan dari situasi itu adalah sikap kita terhadap kemarahan teman-teman teman kita itu. Ya mungkin aku kalau seandainya aku ikut marah sama teman aku itu yang menyalahkan aku tadi, mungkin keadaannya bakal tambah ini ya, tambah susah gitu ya, tambah berantakan. Kemudian situasi pertemanannya juga bakal agak kurang baik. Nah, itu yang eh, bakal dihisap ataupun bakal bernilai pahala ataupun dosa dari sikap kita itu. Itu yang harus kita fokuskan, teman-teman. Apa yang bisa kita kendalikan, bukan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi jangan fokus pada sikap orang sama kita, tapi fokus pada apa yang bisa kita lakukan, atau fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dari sikap orang lain terhadap diri kita. Mungkin teman-teman agak ini ya, agak belum kebayang ya. Ini aku ngasih contoh secara luas soalnya. Kalau secara kerucutnya ataupun secara kecilnya, skala kecilnya tadi, yang teman aku tuh buat kesalahan, tapi malah dia yang marah sama aku. Kalau aku ngelihatnya sikap aku yang bisa aku kendalikan ya tadi, aku nggak marah sama teman aku tetap berbuat baik, kemudian mungkin untuk meminimalisir kemarahan teman tadi, biar pertemanan tadi nggak terlalu hancur ya, nggak terlalu berantakan, aku mungkin menghindar untuk sementara. Nah, itu yang bakal dinilai pahala atau dosa dari Allah. Jadi kalau teman-teman fokus kepada apa yang nggak bisa teman-teman kendalikan, contohnya tadi ada teman kita yang nggak mau maafin kita, ada teman kita yang nggak mau mengakui kesalahannya, itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi jangan fokus ke situ. Nah, contohnya tadi, seandainya teman kita nggak mau maafin kita, nggak mau, berarti kita tuh sudah minta maaf tuh. Kita udah minta maaf nih sama teman kita. Tapi ternyata teman kita nggak mau maafin kita. Nah, yang bisa kita kendalikan itu kita minta maaf tadi, kita minta maaf, kemudian seandainya dia nggak mau maafin, itu bukan urusan kita lagi. Kita udah minta maaf nih, udah mengakui kesalahan kita, seandainya kita berbuat kesalahan sama teman kita ya.
kita udah mengakui kesalahan kita sama teman kita, kemudian udah minta maaf juga, tapi si teman kita ini malah nggak mau maafin, kemudian juga mungkin marah-marah gitu ya, marah-marah sama kita. Tapi kita kan udah melakukan apa yang bisa kita lakukan, yaitu minta maaf dan mengakui kesalahan kita. Jadi kalau teman kita nggak mau maafin, ya sudah, kita untuk sementara untuk meminimalisir keadaan itu, biar keadaannya itu nggak semakin parah gitu ya. Jangan kita ikut marah sama teman kita. Ih, aku udah minta maaf, kamu malah marah gitu ya. Nah itu malah membuat situasi yang berantakan sih menurut aku. Jadi kita harus fokus kepada apa yang kita bisa kendalikan, jangan pada fokus pada apa yang nggak bisa kita kendalikan. Itu ya buat si penulis tadi memotivasi ya namanya, yang memotivasi. Semoga buat si penulis bisa lebih fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Kalau seandainya temennya nggak mau maafin, tapi kamu udah minta maaf, udah menjelaskan kesalahan kamu itu apa, itu kamu udah terlepas dari apa yang kamu kendalikan. Dari apa yang bisa kamu kendalikan. Jadi kamu tuh nggak usah fokus pada sikap dia ke kita, fokus aja respon kita terhadap sikap dia. Jadi seandainya teman kamu nggak mau maafin kamu, teman kamu nggak mau mengakui kesalahannya, padahal dia memang salah gitu ya, ya sudah, kita tetap berbuat baik sama dia. Mungkin karena keadaannya belum belum terlalu tenang gitu ya, kita bisa menghindar untuk sementara. Kemudian tapi tetap dengan perilaku baik sama teman kita ya teman-teman. Jangan langsung memutus tali silaturahmi karena itu nggak baik. Karena ini agak jauh ya. Karena aku kalau terkait dengan memutus tali silaturahmi, aku tuh pernah dengar dengar cerita ini dari tempat aku ya, kajian tempat aku. Kalau memutus tali silaturahmi itu sangat apa? Sangat besar dosanya, sampai-sampai nggak bisa masuk surga gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman udah pernah dengar-dengar cerita-cerita tentang orang-orang yang memutus tali silaturahmi itu akhirnya itu di neraka ataupun kehidupan akhirnya itu buruk, nah itu mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya tentang memutus tali silaturahmi itu sangat sangat tidak ini ya, sangat tidak disarankan ataupun sangat dihindari lah. Jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi sama seseorang ataupun orang lain lah. Apalagi ini teman kita yang dimana ya kita udah mengakui nih kesalahan kita, kemudian dia nggak mau maafin kita. Ya sudah, kita hindari untuk sementara, tetap berlaku baik sama teman kita, jangan memutus tali silaturahmi itu. Kalau seandainya dia yang justru memutus, kita tetap berperilaku baik, jangan sampai kita malah menjelek-jelekan teman kita. Itu ya teman-teman. Buat si penulis, saran aku atau pesan dari aku, fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, yaitu respon kamu terhadap sikap orang lain ke diri kita, bukan apa yang tidak bisa kita kendalikan, yaitu sikap dan perilaku orang lain kepada diri kita. Agak ini ya. Semoga teman-teman memahami lah apa yang aku omongin. Oke, next kita ke cerita selanjutnya. Karena ini nggak terlalu panjang ya. Oke, ataupun teman-teman punya cerita lain terkait dengan apa yang teman-teman bisa kendalikan, apa yang teman-teman nggak bisa kendalikan, boleh ditulis di kolom komentar juga. Karena kalau contoh dari aku ya nggak terlalu banyak. Aku orangnya agak sedikit ya, pengetahuannya kurang banyak. Teman-teman boleh share juga cerita ataupun pengalaman teman-teman terkait dengan sesuai dengan cerita yang kita baca sekarang. Oke, kita next ke cerita selanjutnya teman-teman. Oke, ini cerita tadi ya, cerita kedua. Selanjutnya, cerita ketiga. Ini agak panjang juga sih tadi. Ini. Oke, semoga teman-teman kebaca ya. Agak ini sih, agak kecil ini. Ntar, ini tertutup ya. Gimana ya? Biar, oh ini. Oke, sambil minum teman-teman. Nggak apa-apa, santai aja kita ya. Oke. Assalamualaikum Kak Praka. Apa kabar? Alhamdulillah bisa hadir lagi di Zoom ini dibacain. Oke, berarti ini salah satu member yang lama ya. Udah sering gitu ya. Dibacain adalah salah satu sesi favorit saya. Karena dari sinilah saya bisa bercerita sepuasnya. Walaupun terkadang enggak butuh solusi, hanya butuh didengar saja. Tapi saya sangat lega sekali setelah menuliskan keluh kesah saya di sini dan mendengar respon dari kakak host membuat membuat hati saya tenang.
Namun, bulan-bulan terakhir ini saya merasa kehilangan banget, kehilangan semangat menuntut ilmu, kehilangan semangat hidup, dan merasa sangat futur dan jauh dari Allah. Wah, jujur, di dunia nyata ini tak ada satupun yang mau mendengarkan cerita dan keluh kesah saya. Terkadang sebagai perempuan, oke, perempuan nih, karena di sini dia nggak mencantumin anonim nama ya. Jadi di sini kita tahu dia perempuan. Terkadang sebagai perempuan itu sesekali sangat ingin dipeluk. Iya ya, soalnya aku bukan perempuan. Oke, sangat ingin didengar, eh, tapi apa saya nggak punya. Kan? Sangat ingin dipeluk, sangat ingin didengar, tapi apa saya nggak punya teman yang benar-benar support saya. Oke, saudara saudara pun jauh. Saya bingung mau meluapkan isi isi kepala kemana. Soal masalah diri sendiri. Di tempat kerja, apalagi saya paling hanya bisa menangis di balik bantal, berteriak sekencang-kencangnya, tidak peduli itu sudah malam, tidak peduli omongan tetangga, intinya saya butuh teman cerita. Dan hanya di sesi ini, oke, okay, oke, okay, dan hanya di sesi ini, saya bisa cerita dan meluapkan segala isi di kepala saya. Mungkin ini terlihat sepele, tapi bagi saya ini sangat berpengaruh dengan mental saya. Karena saya tidak tahu keadaan sekarang, mungkin bisa jadi saya agak sedikit gila ya, karena berisiknya isi kepala. Sudah Kak, mungkin itu saja keluh kesah saya di malam ini. Semoga teman-teman tidak seperti saya ya. Oke. Semoga kalian punya sahabat yang mau mendengarkan kalian, mau bersama suka maupun duka. Terima kasih Kak Praka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini salah satu member Hike Academy yang udah sering ikut agenda dibacain kayaknya ya. Karena dia bilang ini sesi favoritnya, kemudian dia ngerasa sendiri dia eh, lebih leluasa ataupun lebih lega ketika menuliskan ceritanya di sini. Oke, tetap semangat buat si penulis ya. Semoga kamu tetap konsisten atau bukan tetap konsisten. Semoga bisa membuat kamu lebih lega tadi ya. Semoga kamu lebih tenang lah setelah cerita kamu dibacain pada malam hari ini. Oke, lagi-lagi di cerita kali ini kita nggak menemukan nama dan nama anonim pun nggak ada ya. Tapi kita dapat satu kesimpulan bahwa dia perempuan. Ternyata perempuan itu perlu dipeluk, perlu di apa tadi? Perlu di apa tadi? Wah, aku lupa. Eh, oh, pengen didengerin. Oke, berarti benar ya. Agenda ini tuh untuk perempuan ya. Pantes yang muncul ini perempuan semua ya. Ternyata perempuan itu perlu didengarin ya. Wah, ternyata cowok ini kurang peka ya. Oke, kalau perempuan butuh didengarkan, berarti cowok harus lebih bisa mendengarkan ya. Jadi pendengar yang baik. Oke, kita coba tanggapin cerita dari si penulis pada malam hari ini. Oke, kalau berbicara tentang keluh kesah kehidupan tapi nggak ada temen untuk cerita, mungkin aku jadi orang satu-satunya ya. Jadi orang salah satunya ya. Jadi orang salah satunya. Gimana kalau seandainya kita mau cerita itu bingung mau cerita kemana ya. Tapi aku nggak sampai kepikiran terus menerus ya teman-teman. Aku nggak sampai kepikiran, aduh ini masalahku banyak banget gitu ya. Tapi itu bisa kita alihkan dengan kegiatan-kegiatan positif, dengan mungkin eh, tapi si penulis nggak ada teman ya. Kalau seandainya aku lagi banyak pikiran gitu ya, kepikiran tentang ini, aku mungkin perlu keluar refreshing gitu ya, keluar keluar rumah ataupun cari teman, cari ini chat teman, ajak keluar gitu ya, ajak nongkrong ataupun yang penting kita tuh bisa meng- menghilangkan terlebih dahulu pikiran-pikiran yang ruwet itu ya, ataupun yang terlalu banyak itu ya. Jadi ketika kita udah tenang nih, udah mulai lupa sedikit ya dari permasalahan yang banyak tadi. Nah, itu ketika kita udah tenang itu mungkin kita bisa tuh nyari solusi, udah bisa mikirin sesuatu yang lebih lebih terarah lah dari permasalahan yang banyak tadi. Bisa kita oh, aku bisa selesai yang ini dulu nih. Aku bisa eh, mulai eh, mulai selesai masalah yang ini, kemudian kita susun juga, oh masalah ini terlalu besar nanti aja deh. Kita mulai mencari penyelesaian penyelesaian dari masalah-masalah yang mungkin banyak tadi ya teman-teman.
Oke, kalau berbicara tentang tempat cerita buat si penulis juga, buat si penulis, buat teman-teman yang mungkin di sini ngerasa juga bingung cari tempat cerita, kemudian kalau mau cerita tuh nggak ada teman dan aku orangnya kak sering di kamar nyendiri gitu ya. Ada mungkin ada yang sama ya, mungkin ada yang sama boleh tulis di kolom komentar. Ada yang sama yang hobinya tuh di kamar aja berdiam diri ya, berdiam diri mikirin nasib besok mau apa ya. Tapi si penulisnya udah bekerja loh. Masa dia nggak ada pertemanan di lingkungan kerja ataupun mungkin kan kalau udah kerja tuh biasanya udah tamat SMA minimal ya. Di lingkungan pendidikan kemarin nggak ada teman ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ada juga orang kayak gini. Ada orang yang sulit mencari teman gitu ya. Mungkin dia terlalu berhati-hati ya, terlalu berhati-hati terhadap pertemanan. eh Kalau dari aku ngelihat dari cerita ini sih ya, tapi kalau di sesi ini ya, di sesi dibaca ini nih, kita tuh eh apa ya? Kita tuh di sini sebagai wadah teman-teman meluapin cerita-cerita kayak gini, meluapin keluh kesah mungkin hari ini lagi ngapain, hari ini ada kejadian apa sehingga teman-teman tuh pengen banget cerita tapi nggak ada tempat cerita nih. Nah, itu boleh banget tuh di sini. Karena itu bisa jadi oh iya Kak, itu bisa jadi motivasi buat si pendengar juga, bisa jadi motivasi, bisa jadi mungkin eh, reminder, pengingat gitu ya buat orang yang mendengarkan dari cerita kamu. Itu justru malah jadi kebaikan untuk si penulis. Jadi sesi ini dibuat ya bukan hanya untuk sebagai wadah teman-teman tuh menyampaikan keluh kesah teman-teman, tapi sesi ini dibuat biar teman-teman dari cerita yang teman-teman sampaikan di Google Form, teman-teman cerita di situ, kemudian kami bacain. Nah, mungkin aja dari salah satu pendengar kita saat ini, baik yang dalam Zoom ataupun di luar Zoom nanti ketika rekaman, itu ada yang oh ternyata kakak ini juga ternyata ada orang yang sama gitu ya, ternyata ada orang yang lebih berat masalahnya gitu ya, ternyata ada yang lebih susah daripada aku. Nah itu justru mereka malah termotivasi. Nah dan jadi itu bisa jadi kebaikan untuk si penulis. Jadi teman-teman tuh nggak usah malu buat buat cerita di sini, nggak usah malu kalau seandainya teman-teman lagi bingung mau cerita ke siapa gitu ya. Terus kemudian teman-teman tuh ngerasa nggak ada orang yang cocok untuk buat di ini, mungkin masih berhati-hati gitu ya. Mungkin dalam pertemanan dia kurang kurang baik gitu ya. Adapun dalam pertemanan tuh kurang mendapat respon yang baik dari teman-temannya sehingga butuh butuh tempat cerita ya tadi di sini boleh gitu ya. Tapi sebaik-baik tempat cerita ya tadi kepada Allah, teman-teman. Kalau seandainya permasalahannya tentang diri kita yang mungkin kalau seandainya kita cerita ke manusia itu bakal menjadi aib ataupun bakal menjadi sesuatu yang kurang baik di kedepannya, itu kita bisa ceritain sama Allah, teman-teman. Baik itu ceritanya melalui sholat, melalui doa secara langsung. Terkadang doa secara langsung tuh bisa jadi curhat ternyaman, teman-teman. Kita nggak lagi sholat tapi kita kepikiran sesuatu, tapi kita langsung berdoa baik, berdoa baik, mulai bahasa dusunnya, langsung berdoa kepada Allah buat menyelesaikan masalah kita bisa bercerita langsung, ya Allah ini masalahnya gini, aku kayaknya nggak bisa ini, tapi aku tahu engkau maha kuasa atas segala sesuatu gitu ya. Itu bisa jadi penenang sekaligus sesuatu yang mungkin kita rasa nggak bisa kita dapetin ketika kita bercerita sama orang lain, teman. Jujur aku juga orangnya agak kurang nih ya, agak kurang terbuka sama orang lain untuk saat ini. Kalau dulu emang aku pernah agak agak ini ya, agak kayak emang aku dulu kalau bercerita sama orang tuh lebih terbuka gitu ya, lebih terbuka. Jadi tapi dari masalah-masalah kecil itu biasanya tuh aku sering cerita sama teman-teman aku yang mungkin aku anggap itu orangnya itu eh, kalau aku lagi cerita dia mendengarkan. Nah, itu kalau aku dulu sering cerita kayak gitu. Sampai-sampai semua orang tuh lebih memahami aku daripada aku sendiri gitu ya. Jadi orang tuh Raka nih kayak gini. Tapi aku di sendiri aku bingung. Aku tuh gimana. Tapi karena aku sering ini ya terlalu over tadi ya, terlalu over. Tapi kalau untuk sekarang karena menurut aku setelah pandemi itu kehidupan aku berubah dari awalnya itu aku orangnya hyper hyper over sharing gitu ya, hyper jangan terlalu hyper. Kalau hyper tuh kayak kata-katanya kayak ini orang yang
mudah bergaul gitu, mudah bergaul. Kalau waktu sebelum COVID itu aku orangnya itu termasuk orang yang mudah bergaul. Di lingkungan pertemanan tuh mungkin aku lebih dikenal orang yang lebih ceria gitu ya. Kalau sekarang menurut aku kehidupannya sudah berbeda tuh. Aku udah mulai meminimalisir oversharing aku itu, oversharing kemudian terlalu terbuka sama orang lain itu udah aku kurang itu. Nah, itu yang aku rasain saat ini. Dan si penulis juga bilang gitu kan tadi. Dia bingung mau cerita kemana dengan keluh kesah yang banyak gitu ya. Kemudian dia luapkan di sini. Nah, itu kemudian dia merasa lega. Nah, itu juga mungkin salah satu sesi ini dibuat ya jadi tempat cerita teman-teman sini, tempat cerita teman-teman yang kayak gitu. Kalau teman-teman ngerasa nggak ada tempat cerita, teman-teman boleh cerita di sini. Tapi tadi yang aku bilang, kalau seandainya cerita itu berkaitan dengan mungkin permasalahannya itu dalam tanda kutip sebuah aib ataupun sebuah permasalahan yang kalau kita bongkar ke luas itu bakal menjadi sesuatu yang eh, bermasalah di kemudian hari ya teman-teman. Ataupun terkait dengan overthinking masa depan lah, terkait dengan overthinking masa depan. Mungkin ada orang yang mau tuh sharing ke orang lain gitu ya, biar dia lebih lega, kemudian biar orang tahu, orang lebih tahu. Kemudian ada juga orang yang nggak mau sharing tentang kehidupan masa depannya itu, apa yang dipikirin tentang masa depannya. Salah satunya aku agak 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 kurang ini ya, aku agak kurang kalau sekarang agak agak kurang aku agak mengurangi untuk sharing-sharing tentang apa yang aku pikirin tentang masa depan aku sendiri. Jadi buat si penulis, seandainya kamu merasa sesi dibacain ini cocok untuk kamu, untuk sharing-sharing kamu, eh, aku sih ngucapin, aku sih ngucapin eh, selamat aku ngucapin. Aku sih ngucapin selamat buat kamu karena kamu udah nemuin sharing ini. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kayak sama kayak si penulis, susah banget ya nyari kata-kata nih. Oke. Kalau kamu sama kayak si penulis yang bingung mencari tempat untuk cerita, di sesi ini kamu bisa cerita keluh kesah kamu yang mungkin nggak kamu nggak bakal nemuin secara langsung menemuin penyelesaian dari cerita dari masalah yang kamu ceritakan di sini, tapi minimal kamu merasa lega, udah lega dan merasa tenang lah, cerita kamu tuh udah dibacain, udah direspon, dan dari sesi ini juga mungkin cerita kamu itu bisa memotivasi orang lain, dan dari cerita kamu juga bisa menjadi pengingat untuk teman-teman yang pernah mengalami keadaan yang sama. Pertama aku juga sering gitu teman-teman, ketika ngebacain cerita teman-teman sini, aku tuh kan lagi ngerasa ini ya, ngerasa kurang bersyukur gitu ya dengan keadaan aku saya. Terus ngebaca cerita teman-teman yang tulis di sini, itu ngerasa oh ternyata teman-temannya ini lagi butuh punya masalah. Ternyata teman-teman di sini punya masalah yang lebih dari aku. Itu yang buat aku ah kayaknya aku tuh kurang bersyukur. Nah, itu yang bisa jadi cerita teman-teman tuh jadi pahala lah buat teman-teman yang udah cerita di sini ya. Jadi keberuntungan buat teman-teman yang udah cerita, ceritanya itu bukan hanya membuat teman-teman tuh merasa lega, merasa tenang, tapi cerita teman-teman tuh bisa menjadi motivasi untuk orang lain, bisa menjadi pengingat untuk orang lain, dan cerita teman-teman tuh nggak ada yang sia-sia teman-teman. Jadi, tapi tadi kalau seandainya ceritanya terlalu bukan terlalu, kalau teman-teman orangnya itu nggak mau sharing, saran aku eh, kalau untuk tempat cerita itu sama Allah langsung, dan caranya tadi ada dua, melalui berdoa secara langsung ataupun eh, melalui sholat itu yang mungkin ada yang teman-teman udah pernah lakuin gitu ya, dalam sholat langsung kayak mengadu sama Allah dalam hati, kita kepikiran dengan masalah kita gitu ya. Memang kalau lagi cerita sama Allah tuh tenang banget teman-teman. Kalau teman-teman belum pernah ngerasain ataupun teman-teman yang pengen coba untuk ngerasain cerita sama Allah, aku saranin itu teman-teman lakuin. Kalau seandainya masalah teman-teman itu mungkin sangat rumit ya, sangat rumit, sangat sulit dijelaskan. Mungkin dari eh, dari masalah yang teman-teman hadapi itu sulit untuk diceritakan sama orang lain, sulit untuk dituliskan di tempat dibaca ini. Nah, itu teman-teman langsung aja bisa cerita langsung ke Allah, biar teman-teman tuh ngerasa tenang dulu. Jangan sampai ketika teman-teman memiliki masalah yang mungkin masalahnya itu sangat berat, masalahnya itu runyam ya. Aduh, bahasa dosen masuk. Sangat kompleks lah, sangat kompleks.
kemudian teman-teman tuh salah mengambil tindakan. Nah, itu jangan sampai. Jadi teman-teman kalau seandainya teman-teman ngerasa teman-teman happy dengan cerita di sini, itu teman-teman boleh langsung cerita aja di Google Form yang kami sediakan. Karena di segmen dibacain ini itu Google Form itu nggak bakal kami tutup. Jadi teman-teman seandainya punya cerita di hari ini ataupun di hari besok langsung aja cerita di situ gitu ya. Nanti takut kelupaan gitu ya, takut kelupaan kalau mau nunggu di hari Sabtu ataupun di hari selanjutnya gitu ya. Jadi teman-teman tuh bebas boleh untuk melakukan menuliskan ceritanya di Google Form yang kami sediakan. Semoga kita bisa selalu konsisten ya teman-teman di agenda dibacain ini, karena ini salah satu sesi yang menurut aku yang bisa menjadi reminder untuk aku, bisa menjadi reminder untuk teman-teman juga yang dengerin, bisa menjadi tempat cerita teman-teman yang lagi bingung mau cerita ke siapa. Nah, itu salah satu kenapa agenda dibaca ini dibuat. Jadi buat si penulis tetap semangat. Kalau seandainya bingung mau cerita kemana, tetap boleh banget untuk cerita di Google Form yang kami sediakan. Nanti akan dibacain di segmen dibacain selanjutnya. Oke, untuk hari ini ada 3 cerita tadi teman-teman terkait dengan kalau aku ambil ringkas ya, Cerita pertama terkait dengan eh, membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Cerita kedua terkait dengan apa yang bisa kita kendalikan dan nggak bisa kita kendalikan. Cerita ketiga kita berbicara tentang eh, orang yang nggak bisa, orang yang merasa merasa apa ya, ingin didengar lah, merasa ingin didengar. Ternyata manusia itu pengen didengar, ya itu pasti ya. Apalagi perempuan ya. Aku baru tahu malam ini. Mungkin mungkin next time kita bakal cari tahu dari dari versi cowoknya ya. Kalau cowok gimana tuh? Oke, kita mengetahui bahwa segmen dibacain pada malam hari ini ternyata segmen yang bisa membuat teman-teman tuh merasa lega untuk merasa tenang untuk menyampaikan ceritanya pada segmen dibacain. Oke teman-teman, untuk malam hari ini sudah 3 cerita dan aku rasa dari 3 cerita ini mungkin teman-teman yang udah dengar dari awal sampai akhir itu bisa mengambil manfaat, bisa mengambil pelajaran lah dari cerita-cerita yang kita bacain. Mungkin dari penyampaian aku kurang mengena ataupun kurang tepat dari apa yang kita bahas, tapi ketika teman-teman ngebaca cerita dari teman-teman yang udah nulisin, itu aku rasa teman-teman bisa mengartikan sendiri gimana kondisi teman-teman yang menuliskan. Jadi seandainya respon aku kurang mengena dari apa yang kita bahas, tapi kalau teman-teman ngelihat tulisan teman-teman yang kita bacain pada malam hari ini, itu bisa jadi teman-teman bisa mengartikan sendiri. Jadi kalau teman-teman ikut dari Zoom dari awal, ya tadi teman-teman bisa menyimak, teman-teman bisa membaca langsung cerita dari teman-teman yang udah nulis ya. Jadi itu manfaatnya kalau teman-teman ikut langsung di Zoom ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Kalau teman-teman seandainya ada yang nggak lagi berhalangan tuh nggak bisa hadir, insya Allah nanti rekamannya bakal di-share ke grup. Ya, itu ya teman-teman. Semoga segmen dibaca ini bisa selalu konsisten teman-teman. Oh ya, aku mau kasih informasi terkait dengan segmen dibacain. Insya Allah untuk pekan depan kita ada sedikit perubahan teman-teman. Untuk segmen dibacain kita bakal buat di hari Rabu malam Kamis. Tapi dengan jam yang sama. Di jam 20.00 sampai dengan selesai. Dan di segmen bacaan ini mungkin aku nggak bakal banyak bacaan cerita kayak di awal-awal segmen ini dibuat, yaitu kita bacain seluruh cerita teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman udah cerita nih di Google Form itu, tapi teman-teman kok malam ini nggak ada cerita aku, nah itu mungkin eh, mungkin mungkin teman-teman bakal dengar cerita teman-teman itu dibacain di pertemuan selanjutnya. Jadi jangan pernah lewatin segmen dibacain ini buat teman-teman ikuti. Itu ya teman-teman. Aku sangat berterima kasih buat teman-teman yang udah join karena joinnya teman-teman jadi motivasi buat juga buat aku, jadi penyemangat juga buat aku untuk ngebacain cerita dari teman-teman. Dan buat teman-teman yang udah nulisin cerita dan belum dibacain, tetap tunggu segmen dibacain selanjutnya. Semoga kita masih bisa dipertemukan di pertemuan selanjutnya. Dan buat teman-teman yang udah dibacain ceritanya pada malam hari ini ataupun pertemuan sebelumnya, semoga apa yang aku sampaikan, apa yang aku respon dari cerita teman-teman bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kelegaan dan ketenangan buat teman-teman yang udah dibacain ceritanya. Jadi ya teman-teman, untuk di segmen dibacain pada malam hari ini, mungkin sama-sama kita menutup segmen ini dengan mengucapkan lapas hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah join. Sampai jumpa di segmen dibacain selanjutnya. Saya Hyung Praka, pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman. Sampai jumpa di next agenda segmen dibacain. See you.